Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Selamat siang semua. Ketemu lagi untuk materi di mata kuliah epidemiologi penyakit menular. Ya. Kita belajar melalui media pembelajaran online yang dengan video ini. Melalui video ini saya coba menjelaskan bagaimana materi yang dipaparkan. Saya buka dulu materinya. Oke, sebelumnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu konsep penyebab penyakit. Konsep penyebab penyakit ini bisa dikatakan kejadian sebab akibat, ya. Di mana ada sebab pasti ada akibat, ya. Di mana terjadi akibat pasti ada penyebabnya, ya. Dari timbal balik. Dalam hal ini, konsep penyebab penyakit adalah sebuah peristiwa, kondisi, karakteristik, atau kombinasi dari faktor-faktor tersebut yang memegang peran penting dalam timbulnya penyakit. Penyebab itu harus mendahului akibat. Jadi sebelum terjadi akibat pasti ada penyebabnya dahulu. Ya, misalkan kita terjadi kena penyakit penyakit diare, ya pasti ada penyebabnya. Yaitu mungkin makanan kita kurang bersih, kita kurang tidak mencuci tangan saat makan, dan lain-lain. Nah, itu pasti dari akibat, ada penyebabnya. Penyebab itu ada beberapa hal yang harus dilihat, ya. Yang pertama, dia harus memadai, ya, atau dengan kata lain mengawali terjadi suatu penyakit. Jadi penyebab itu pasti ada ibaratnya kaitannya dengan hal yang mempengaruhi akibat tersebut. Jadi mengawali terjadi suatu penyakit. Terus ada juga perlu, ya, suatu penyakit tidak dapat berkembang tanpa kehadirannya. Jadi kalau penyakit itu nggak bakal hadir di dalam tubuh kita kalau nggak ada sebabnya. Misalkan ya, diare, ya. Diare itu kan ibaratnya penyakit atau sumber bakterinya sudah ada di dalam tubuh kita. Ya, tapi kenapa kita sampai misalkan bisa sehat terus kalau tidak ada pemicu, ya, pemicu berkembangnya bakteri yang ada di dalam tubuh kita. Itu makanya di sini bisa dikatakan perlu. Jadi suatu penyakit tidak dapat berkembang tanpa kehadirannya. Nah, penyakit itu sendiri adalah kegagalan dari mekanisme adaptasi suatu organisasi yang bereaksi secara tepat terhadap rangsangan atau tekanan sehingga timbul gangguan pada fungsi atau struktur organisasi atau sistem tubuh. Nah, itu adalah definisi dari penyakit. Nah, definisi yang lainnya, penyakit adalah kegagalan dari mekanisme adaptasi suatu organisme untuk bereaksi secara tepat terhadap rangsangan atau tekanan sehingga timbul pada gangguan sistem atau fungsi dari tubuh. Jadi intinya penyakit ini adalah kegagalan mekanisme tubuh, ya, dalam bereaksi dalam melawan sesuatu hal yang baru dalam tubuh kita. Ya. Jadi sebenarnya kayak misalkan, ya, kita demam, ya, kita badan kita flu atau pilek atau batuk. Nah, itu adalah suatu mekanisme pertahanan tubuh kita, ya, untuk melawan virus atau bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita. Kalau misalkan pertahanan tubuh kita tidak bisa, nah, jadilah penyakit. Kegagalan peran tubuh kita gagal melawan sumber penyakit tersebut, ya, seperti itu. Nah, jadi di dalam hal ini bisa dikatakan penyakit, jadi kegagalan dalam mekanisme adaptasi. Itu. Nah, suatu
bisa juga dikatakan suatu keadaan di mana proses kehidupan tidak lagi lentur atau terganggu perjalanannya. Maksudnya di sini penyakit ini kayak mungkin kalau yang sudah belajar epidemiologi, dasar-dasar epidemiologi ada namanya kan riwayat alamiah penyakit. Ya, sebenarnya riwayat alamiah penyakit ini kan dari kita sehat sampai kita sakit itu ada prosesnya. Ya. Nah, jadi dalam proses penyakit ini dia adalah dimana proses kehidupan tidak teratur lagi, kayak misalkan kita tadinya kita biasanya tidur jam sekian sampai jam sekian ternyata kita begadang, nah itu akan timbul penyakit. Nah itu salah satunya keadaan-keadaan yang tidak teratur atau terganggunya perjalanan kebiasaan kita seperti itu. Terus suatu keadaan di mana terhadap gangguan bentuk ya dari fungsi tubuh sehingga berada dalam keadaan yang tidak normal. Jadi bisa dikatakan gangguan-gangguan dalam tubuh yang yang membuat fungsi tubuhnya tidak normal. Itu adalah penyakit. Nah, dalam teori penyebab penyakit itu ada beberapa teori ya. Yang pertama kontagion, yang kedua Hippocrates, yang ketiga teori humoral, yang keempat teori miasma, yang kelima teori jasa trenik, yang keenam teori ekologi lingkungan. Kita masuk yang pertama teori kontagion. Nah, teori kontagion ini adalah penyakit yang terjadi akibat kontak antara satu orang dengan orang lain. Jadi kayak misal konsep penyakit menular ya. Jadi seseorang ini bisa menularkan ke orang lain. Nah, itu kontagion namanya teori kontak ya. Jadi ini yang sekarang masih kita pakai yaitu dengan kontak ya, dengan sentuhan langsung itu namanya kontagion. Nah, ini berawal dari pengamatan terhadap penyakit kusta yang terjadi di Mesir ya. Kusta yang dulunya yang mungkin ada beberapa sampai sekarang ya beberapa orang berpemahaman itu kusta itu penyakit menular yang ibaratnya kutukan, nah, tapi sebenarnya enggak ya, itu ada ininya. Jadi penyakit itu ditularkan melalui kontak. Kalau tidak bersentuhan atau tidak kontak itu tidak akan menular. Nah itu adalah teori kontagion. Terus ada namanya teori Hippocrates. Ya, teori Hippocrates ini penyakit timbul akibat pengaruh lingkungan. Jadi dia melihat pengaruh lingkungannya itu dari air, udara, tanah, cuaca dan lain-lain. Jadi lingkungan itu dilihat. Ya, jadi nggak melihat dalam satu tadi orang ke orang, tapi dia melihatnya lingkungan. Jadi tidak di sini bisa dikatakan tidak jelasnya kedudukan manusia dalam interaksi tersebut. Jadi dia tidak melihat interaksi manusianya, tapi melihat dari pengaruh lingkungan. Kayak misalkan contohnya, ya di musim hujan kenapa daya tahan tubuh kita bisa mungkin banyak yang sakit flu atau lain. Nah itu dalam konsep teori Hippocrates. Terus dijelaskannya faktor lingkungan bagaimana yang dapat menimbulkan penyakit. Nah itu makanya di sini ya dalam teori ini ya kita nggak bisa menentukan penyakit ini karena lingkungan seperti ini, tapi dia ya hanya melihat tadi yang pas hujan, misalkan dalam musim hujan ya kita yang terjadi flu atau yang lain-lainnya, atau juga bisa dikatakan ya ibaratnya air yang kotor atau udara yang kotor. Nah, itu bisa dikatakan seperti itu. Nah, tapi tidak jelas faktor lingkungan air kotor itu bisa terjadi karena apa, udara kotor itu bisa terjadi karena apa, itu tidak dijelaskan dalam teori Hippocrates. Terus ada namanya teori humoral ya. Teori humoral penyakit timbul akibat gangguan dari keseimbangan cairan dalam tubuh. Ya. Jadi di sini melihat perkembangan dari Cina ya. Ini biasanya kan ada melihat 4 cairan, yaitu cairan putih, kuning, merah, hitam. Ya, dalam hal ini kita cairan di dalam tubuh kita kan banyak berbagai cairan, kayak misalkan ya darah, terus juga sel darah putih ya. Terus ada juga
HB dan lain-lain. Nah, itu adalah hal yang dilihat dalam terjadinya penyakit. Nah, itu dilihat dari teori humoral. Terus teori miasma. Nah, teori miasma timbulnya penyakit timbul akibat sisa makhluk hidup yang mengalami pembusukan sehingga menyebabkan pengotoran udara dan lingkungan sekitar. Jadi miasma ini ibaratnya kayak misalkan benda kotor ya, kalau dalam arti katanya benda kotor ya. Kita megang apa suatu benda yang sudah terkontaminasi dan itu mencemarkan lingkungan, nah itu bisa menimbulkan penyakit. Nah, itu adalah teori miasma. Terus teori jasa trenik. Nah, teori jasa trenik ini disebabkan oleh jasa trenik. Jasa trenik itu pada teori jasa trenik dianggap sebagai penyebab tunggal penyakit berkembangnya setelah ditemukannya mikroskop. Nah, ini yang dibilang ibaratnya kayak bakteri, virus, dan lain-lainnya yang apa namanya benda-benda makhluk apa sih namanya itu ya, model bakteri lah ibaratnya, bakteri, virus, dan lain-lainnya. Nah, itu adalah teori jasad renik ya, seperti itu. Ini berkembang setelah ditemukannya mikroskop. Terus teori ekologi, ya teori ekologi lingkungan. Ya, teori ekologi lingkungan ini manusia berinteraksi dengan berbagai faktor penyebab dalam lingkungan tertentu pada keadaan tertentu akan menimbulkan penyakit. Jadi dilihat ya, ini sudah mengarah ke namanya apa salah satu teori segitiga epidemiologi ya. Kita lihat interaksi antara host dan lingkungan, environment. Tapi di sini belum melihat agentnya atau belum melihat satu faktor lagi itu agent. Ini hanya melihat dari interaksi host dan lingkungan, si manusia dan lingkungannya. Seperti itu. Itu ada teori ekologi lingkungan. Nah, dalam konsep dasar timbulnya penyakit ada 3 ya. Dan tadi yang saya sudah bilang yaitu segitiga epidemiologi ya. Terus juga roda atau wheel, ada namanya yang ketiga jejaring sebab akibat. Nah, kita masuk ke segitiga epidemiologi. Apa itu segitiga epidemiologi? Yang pertama ada host, agent, dan environment. Ya. Di dalam host itu manusia itu sendiri, agent adalah sumber pembawa penyakit, ya, environment adalah lingkungan, ya, seperti itu. Jadi 3 komponen inilah yang dapat mempengaruhi kejadian penyakit, interaksi antara ketiga komponen ini. Ya, perubahan salah satu faktor komponen akan mengalami ketidakseimbangan atau perubahan keseimbangan. Jadi dalam ketidakseimbangan atau perubahan keseimbangan itu adalah terjadinya suatu penyakit. Terus hubungan ketiga komponen digambarkan sebagai tuas ya, dalam timbangan. Jadi kayak timbangan ya, tawan timbangan ada di kanan dan di kiri, di tengah-tengahnya adalah penumpunya. Nah, penumpunya itu adalah lingkungan. Ya. Di mana lingkungan bergerak mempengaruhi si host, otomatis dia akan terjadi penyakit. Atau lingkungan mempengaruhi si agent, dia juga akan ada penyakit. Misalkan contohnya, si lingkungan ini bisa mempengaruhi berkembangnya sumber penyakit, ya otomatis kita terpapar oleh banyaknya sumber penyakit, lama-lama akan sakit. Atau misalkan lingkungan ini mempengaruhi daya tahan tubuh kita, yang lama-lama daya imun kita menurun dan virus atau sumber penyakit dapat mudah masuk ke dalam tubuh kita, seperti itu. Ini yang contoh segitiga epidemiologi, ada host atau penjamu, ya, ada agent atau sumber penyakit atau bibit penyakit, ada environment atau lingkungan. Ini yang tadi saya terangkan, ya, seperti timbangan, host di kanan, agent di kiri atau sebaliknya. Ya, dan di tengah adalah lingkungan. Apabila
lingkungan mempengaruhi agent, otomatis akan tidak terjadi keseimbangan atau sebaliknya. Seperti itu akan terjadi penyakit. Nah, agent, apa itu agent? Ya, agent itu suatu substansi atau elemen makhluk hidup, ya, bukan makhluk hidup juga bisa, ya, agent yang kehadirannya atau ketidakhadirannya dapat menimbulkan atau mempengaruhi perjalanan suatu penyakit. Kayak misalkan di sini ada agent nutrien, agent kimia, agent biologi, agent fisika, dan agent mekanik. Ya, jenis-jenis agent. Nah, mungkin jenis-jenis agent waktu pas dasar-dasar epidemiologi sudah bisa dijelaskan, dan ini kita sedikit mengulang. Ya. Terus host. Semua faktor yang ada pada diri manusia yang dapat mempengaruhi timbulnya serta perjalanan penyakit. Jadi host itu si manusia itu sendiri. Jadi semua faktor yang ada di dalam tubuh manusia itu dapat mempengaruhi perjalanan penyakit. Misalkan keturunan, umur, jenis kelamin, ras, status perkawinan, pekerjaan, dan kebiasaan hidup. Terus environment, ya, adalah akhirnya dari seluruh kondisi dan pengaruh luar yang mempengaruhi kehidupan dan perkembangan organisme. Jadi semua yang ada di dalam kondisi eksternal kita, eksternal si manusia itu mempengaruhi dari luar, itu yang dimaksud dengan environment. Ada environment fisik, environment biologi, dan environment sosial ekonomi. Jadi ada lingkungan fisik, biologi, dan sosial ekonomi. Nah, itu dalam tadi kita bahas masalah segitiga epidemiologi. Nah, yang kedua yang selanjutnya adalah roda atau wheel. Ya. Dalam proses pengaruh kejadian penyakit ada wheel atau roda. Memerlukan identifikasi dari berbagai faktor yang berperan dalam timbulnya penyakit dengan tidak mementingkan pentingnya agent. Nah, terus berperan besarnya peran dari masing-masing faktor tergantung pada penyakit yang bersangkutan. Jadi dia lebih memerlukan identifikasi dari berbagai faktor yang berperan dalam timbulnya penyakit yang tidak tergantung pada agent. Dia tidak melihat yang penting inti dari penyebab penyakit itu kita identifikasi faktor-faktornya. Nah, itulah roda wheel. Seperti ini, ya. Misalkan si host, ya. Si orang itu terkena penyakit, ya kita lihat apa yang faktor-faktor apa aja yang dapat menyebabkan terjadinya penyakit tersebut. Kita lihat dari faktor si hostnya, faktor lingkungannya, dan lain-lain. Ya, jadi nggak berpengaruh ke agentnya. Ya, seperti itu ada roda wheel. Nah, yang selanjutnya adalah jejaring sebab akibat, ya, atau jaring-jaring sebab akibat. Nah, suatu penyakit tidak tergantung pada suatu sebab yang berdiri sendiri, melainkan berbagai akibat dari serangan proses sebab akibat. Ya. Penyakit dapat dicegah dengan memotong rantai pada berbagai titik. Jadi di sini sebenarnya konsep jaring-jaring sebab akibat kita nggak melihat hanya satu sebab saja atau satu penyebab saja, tapi berbagai penyebab. Bisa juga kita nggak lihat akibat yang timbulkan dari sebab itu nggak hanya satu akibat saja, tapi bisa juga berbagai akibat. Nah, itu. Ya, jadi banyak yang kita nanti kita lihat dalam jaring-jaring sebab akibat ini. Contohnya di sini, ya, kayak misalkan kekurangan gizi. Ya, penyakit kekurangan gizi ini kan faktornya ya mungkin makanan, ya, kurangnya asupan makanan, konsumsi makanan. Nah, tapi di sini nggak hanya itu, tapi bisa kita lihat lagi apa faktornya. Ya bisa ada pengetahuan yang rendah. Nah, pengetahuan yang rendah itu dilihat dari apa? Pendidikan, atau juga mungkin produksi makanan yang rendah dengan daya beli. Nah, bisa juga seperti itu. Atau yang lainnya. Nah, dilihat lagi pendidikan itu karena apa ya, mungkin ujungnya kemiskinan, terus juga daya beli dari mana ya, kemiskinan. Nah, itu salah satu contohnya seperti itu. Tapi
pada jejaring ini kita lihat sampai ujungnya itu apa. Nah, itu adalah jaring-jaring sebab akibat. Nah, terus juga pengertian sehat, kita masuk lanjut lagi, yaitu pengertian sehat dan sakit. Apa itu sehat? Yang sehat itu adalah keadaan kesempurnaan fisik, mental, dan kehidupan sosial, dan bukan berarti hanya bebas dari penyakit atau kelainan cacat. Jadi kita dalam sehat itu ya ibaratnya kita bukannya arti kata kita bebas dari penyakit aja, tapi ada kesempurnaan fisik, mental, dan kehidupan sosial. Nah, itu yang menurut WHO. Jadi misalkan nih saya dikatakan oh saya nggak ada penyakit, bisa dikatakan sehat? Nggak juga. Ya, saya sehat fisik nggak, sehat mental nggak, dan sehat kehidupan sosial nggak. Nah, itu dalam definisi sehat menurut WHO. Nah, terus sakit, ya sakit suatu penyimpangan dari status penampilan yang optimal tadi, ya tadi dari kesempurnaan tersebut ada penyimpangan, misalkan ya uh, dari penyimpangan fisik, mental, atau kehidupan sosial, ya. Jadi dan itu bisa dikatakan sakit, jadi nggak hanya dari penyakit saja. Nah, di sini ya peralihan sehat ke sakit, ya. Proses diawali dengan keadaan keterpaparnya penjamu harus dalam keadaan kerentanan, ya tertentu dapat memproses penyakit. Jadi di sini ada namanya keterpaparan, dari kita dari sehat ke sakit itu ada terpaparan, nggak mungkin nggak ada paparan, ya pasti diawali dengan proses paparan. Ya kayak misalkan kita hmm, penyakit apa ya, mungkin kayak sekarang COVID ya yang lagi mewabah sampai saat ini. Nah, nggak mungkin ujuk-ujuk orang itu terkena COVID tanpa ada paparan, pasti ada paparan, ya seperti itu. Nah, paparan dan ditambah dengan kerentanan, ya kerentanan si manusia tersebut, ya atau penurunan daya tahan tubuh atau imunnya. Nah, itu pasti akan terjadinya penyakit. Kalau misalkan terpapar tapi daya tahan tubuh kita kok lagi nggak rentan atau kuat, nah itu ada proses pertahanan tubuh yang untuk menghindari terjadinya penyakit seperti itu. Jadi sebenarnya dalam proses riwayat alamiah, riwayat penyakit, dalam proses riwayat penyakit itu ada namanya kan masa inkubasi. Nah, dalam masa inkubasi ini kalau misalkan si sumber penyakit yang masuk ke dalam tubuh kita bisa dilawan oleh imun kita, nah dia akan mati atau akan hilang penyakit itu dan kita terhindar dari penyakit tersebut. Seperti itu. Terus kerentanan atau keterpaparan. Apa sih kerentanan keterpaparan? Yang dari sehat ke sakit mempunyai batas tidak jelas, ya. Melalui proses yang didahului oleh keterpaparan terhadap suatu unsur tertentu serta host dalam kondisi kerentanan tertentu untuk menjadi sakit. Jadi dalam kerentanan keterpaparan ya kita sebenarnya nggak tahu kapan kita terpapar. Ibaratnya waktu batasnya kita nggak jelas kan, kita tiba-tiba kok saya merasa nggak enak badan atau gimana. Padahal kita merasa nggak terpapar, tapi bisa juga sebenarnya ada keterpaparan tersebut. Ya. Terus ditambah host dengan keadaan yang rentan yang tadi sudah saya jelaskan. Dari keterpaparan suatu keadaan di mana host berada pada pengaruh atau interaksi dengan unsur penyebab primer maupun sekunder dengan unsur lingkungan yang dapat mendorong proses penyakit. Nah, itu pengertian dari keterpaparan. Terus kerentanan suatu keadaan di mana host mempunyai kondisi yang mudah dipengaruhi atau berinteraksi dengan unsur penyebab sehingga kemungkinan timbulnya penyakit. Itu adalah definisi dari kerentanan. Jadi keterpaparan dan kerentanan itu sebenarnya saling berkaitan. Kalau kita sudah terpapar terus rentan, itu pasti akan terjadinya
penyakit. Nah, ini ada namanya tabel ibaratnya hubungan antara keterpaparan dan kerentanan. Nah, kondisi kita terpapar dan kita rentan itu pasti akan timbul penyakit. Kalau kita kondisi terpapar tapi kita tidak rentan atau kebal, itu pasti kemungkinan bukan pasti ya apa timbul penyakit, tapi masih ada kemungkinan ya dapat timbul penyakit, tapi bisa juga tidak. Nah, seperti itu. Terus kondisi keterpaparan kita tidak terpapar itu tapi kita rentan, nah itu bisa juga dapat timbul penyakit. Kemungkinan dapat timbul penyakit. Jadi bisa timbul, bisa juga tidak. Ya. Tapi kalau misalkan kita tidak terpapar dan kita kebal, nah itu adalah kita bisa dikatakan dalam kondisi sehat. Seperti itu. Oke, mungkin itu dari materi dari saya untuk pembahasan hari ini. Ya. Kita akan diskusi melalui Google Classroom. Ya, nanti saya akan seperti pertemuan kemarin ya, kita diskusi melalui Classroom untuk tanya jawab dan lain-lain. Mohon keaktifannya semua Bapak Ibu dan teman-teman semua. Oke, mungkin itu saja materi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.